Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Demokrat, perkenalkan nama saya Riki Kurniawan dan di samping saya ini ada Ketua DPD Lampung terpilih, yaitu Bapak Edi. Nah, kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan Ketua DPD Lampung terpilih, Pak Edi. Pak Edi, apa kabar? Selamat atas pelantikannya, Pak Edi. Assalamualaikum, kabar baik, selamat siang. Gini Pak Edi, Ketum AHY telah mengamanahkan Bapak sebagai Ketua DPD Demokrat di Lampung. Bagaimana perasaan Pak Edi ketika menerima amanah ini dari Ketum? Ya, terima kasih Mas Riki. Nah, ketika saya dilantik, beribu perasaan yang ada pada diri saya. Yang pertama, saya bersyukur kehadirat Allah SWT, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Demokrat di Provinsi Lampung. Saya tidak berlama-lama, setelah amanah ini saya dapatkan, saya segera menjadikan amanah ini menjadi sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab ini tidak kecil, karena saya harus memenuhi janji-janji saya ketika saya melaksanakan fit and proper test. Bagaimana saya bisa menyatukan seluruh kader sehingga menjadi sebuah kekuatan, dan bagaimana saya bisa mempersatukan kader ini untuk Demokrat ini bisa bangkit, bisa mengalami masa-masa kejayaan pada tahun-tahun lalu. Amin. Tiada lain, bagaimana pada Pileg 2024 Partai Demokrat yang menjadi tanggung jawab saya menang di Provinsi Lampung. Amin. Dan karena bersamaan dengan Pilpres, maka di pundak saya untuk saya bisa memenangkan Ketua Umum saya, Bapak AHY, untuk bisa menang dalam Pilpres di Provinsi Lampung. Oke Pak Edi, pertanyaan berikutnya. Saya mendengar Pak Edi ini satu-satunya Ketua DPD yang menyediakan rumah perwakilan di Jakarta untuk para pengurus di Lampung maupun anggota DPRD bisa menginap langsung di kediaman Pak Edi di Jakarta. Apa yang menginspirasi Bapak menyediakan rumah tersebut, Pak? Karena ini satu-satunya nih, Pak, yang saya dengar nih. Ya, jadi setelah saya melihat kondisi yang ada, yang pertama, di sebuah provinsi itu jaraknya dengan kabupaten kota, kabupaten banyak yang cukup jauh. Tidak semua kader kita punya kemampuan untuk tinggal di hotel. Tidak semua pengurus DPC punya kemampuan. Oleh karena itu, yang pertama, sekarang ini sedang dibangun kantor DPD dengan 3 lantai di Provinsi Lampung. Di situ akan dibangun beberapa kamar. Kalau dari kabupaten ke ibu kota provinsi, mereka kesulitan akomodasi. Yang kedua, jika mereka mau ke ibu kota, bukan saja kader, mungkin juga masyarakat biasa yang bukan kader kita, yang ada keperluan di Jakarta, misalnya berobat, kader kita yang membawa. Tentu ini dengan kondisi yang ada, mereka sulit di hotel. Oleh karena itu, ada sebuah inisiatif dari saya dan kawan-kawan pengurus, kita mencari sebuah tempat di Jakarta ini dengan 2 fungsi. Yang pertama menjadi kantor perwakilan, sehingga komunikasi antara DPP dan DPD ini akan semakin lancar. Jadi kalau ada
logistik yang dari DPP tidak harus dikirim ke Lampung, tapi bisa ditaruh di kantor perwakilan. Yang kedua, ini bisa dijadikan juga sebagai mes. Jadi kalau, nah termasuk saya ini, datang ke Jakarta, saya tidurnya di mes perwakilan DPD Partai Demokrasi Lampung yang ada di Jakarta. Walaupun belum banyak, tapi semangat pengurus ini untuk membantu kader dan pengurus yang kesulitan akomodasi, kami sediakan baik di ibu kota provinsi Lampung maupun di ibu kota negara. Semoga Allah nanti memberikan rezeki kami, bisa kantor ini bisa berkembang dan Amin. bisa menampung lebih banyak lagi. Amin. 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 Ketika kepemimpinan Ketum AHY telah terbukti nyata dan elektabilitasnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya Pak ya. Tempo hari Ketum juga berbicara mengenai kuda hitam, kuda perang dan kuda kavaleri. Sebagai Ketua DPD Provinsi Lampung, apa target dan terobosan Pak Edi nih di Lampung? Saya memaknai kuda hitam itu adalah kuda yang larinya cepat, tenaganya kuat dibandingkan kuda dengan warna-warna yang lain. Jika saja filosofi kuda hitam ini yang digunakan oleh Ketum, saya sangat setuju sekali. Saya melihat potensi, kekuatan, semangat yang ada pada Ketum, pantas Ketum ini dijadikan simbol kuda hitam. Mempunyai kemampuan yang luar biasa, baik dalam wawasan, pola pikir, moral dan etikanya. Saya menjadi sebuah dorongan bahwa pada saatnya Ketum ini tidak saja di tingkat pusat, tetapi bisa saya alirkan kekuatannya di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, jangan ada keraguan untuk Provinsi Lampung. Insya Allah, sekali lagi, insya Allah Ketum, jika saja nanti Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah rahmatnya, dapat menjadi salah satu konstelasi apakah calon presiden maupun calon wakil presiden. Amin, amin. Ini aliran kekuatannya akan sampai di Provinsi Lampung, insya Allah. Salah satu program unggulan Ketum AHY adalah meningkatkan komunikasi politik di semua lini. Artinya, secara langsung maupun melalui media sosial dan media massa, bagaimana Pak Edi mengembangkan spirit ini kepada para kader di Provinsi Lampung, Pak? Memang ketua partai itu sesuatu yang menjadi penting dalam sebuah partai termasuk Demokrat. Jika saja Ketum kita AHY setelah dilantik tentu membawa magnet tersendiri. Dan alhamdulillah ketika saya dilantik menjadi ketua DPD, bisa kita saksikan seluruh komponen, baik pejabat maupun tokoh masyarakat, itu dapat berkumpul. Ini komunikasi yang muncul tersendiri. Iya, iya. Tetapi saya tidak puas dengan itu. Saya terus tanpa henti, secara istiqomah, saya selalu mengadakan komunikasi politik dengan semua lapisan masyarakat, termasuk kader kita di daerah-daerah. Oh ya, itu ada program Bapak itu Grebek Jumat ya, setiap minggu Pak ya? Nah, itu salah satunya ya? Satunya seperti itu. Dan non struktural,
saya berkomunikasi dengan tokoh-tokoh senior dan saya jadikan penasehat khusus ketua DPD. Alhamdulillah mereka dengan sukacita menerima dan akan ikut serta juga membangun Partai Demokrat ini. Terhadap kader, rumah saya di kantor DPD setiap hari tiada henti kader datang. Dan semua walaupun dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek, saya terima mulai dari pagi sampai malam hari. Dan saya tidak bosan-bosan datang ke pondok pesantren, datang ke komunitas-komunitas yang ada di Provinsi Lampung untuk terus saya jalin komunikasi yang baik. Walaupun masih 2 tahun lagi pileg ini, tetapi kalau bangunan ini, bangunan kemudian kita lakukan di sekarang. Apalagi saya tidak saja membangun komunikasi yang berdasarkan hubungan politik, tapi ini saya satukan dengan bagaimana saya bisa membangun komunikasi politik yang bersifat persaudaraan. Emosionalnya dibangun ya. Dibangun sehingga komunikasi politik dan manfaat politik insya Allah nanti kita akan peroleh di 2024. Iya. Dan saya lihat juga salah satu Bakomstrada Lampung ini adalah termasuk yang paling agresif nih di seluruh Indonesia nih Pak. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah mengenai pembangunan di daerah Lampung. Apa yang harus ditekankan untuk meningkatkan pembangunan yang lebih berpihak kepada masyarakat Lampung itu sendiri, Pak? Kira-kira program Bapak apa tuh? Ya, memang strategi pembangunan itu meliputi 3 komponen. Satu adalah stabilitas. Kita tidak bisa membangun masyarakat tanpa stabilitas yang tinggi. Tetapi tidak cukup itu, pembangunan harus menuju kepada pertumbuhan. Tapi tidak cukup itu, pembangunan itu juga harus ada unsur pemerataannya. Oleh karena itu, saya berpandangan bahwa untuk pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, ini semua pemangku kepentingan pembangunan itu harus juga memperhatikan pemerataan pembangunan. Saya melihat sebuah fenomena bahwa di daerah-daerah ini banyak sekali pembangunan yang bersifat politis, yang bersifat bisa menyenangkan sementara bagi masyarakat. Padahal sebenarnya pembangunan yang berpihak kepada masyarakat itu adalah pembangunan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memang tidak mudah. Ini memerlukan sebuah proses yang panjang. Memerlukan kesabaran pemimpin. Karena kalau membangun sebuah tugu, memang 2 bulan jadi. Tetapi meningkatkan pendapatan masyarakat, mungkin sekarang dibangunnya, diprogramkan, mungkin dampaknya ke masyarakat baru 5 tahun yang akan datang. Tapi jangka panjang Pak ya. Oleh karena itu, saya minta kepada kader-kader Demokrat, terutama yang duduk di eksekutif, jadilah pemimpin yang sabar. Walaupun kita bersusah payah memprogramkannya tahun ini, mungkin yang menikmati pemimpin yang akan datang. Siap, Pak. Itu. Baik. Nah, Lampung sendiri itu sumber daya alamnya lebih banyak dari sektor pertanian dan perikanan ya kalau nggak salah Pak ya. Nah, apa strategi Bapak ini ke depan untuk mendorong pemberdayaan SDM yang menyangkut kedua sumber daya alam tersebut seperti pertanian yang banyak kita tahu di sana itu kan sebagai penghasil terbesar dari
dari apa tuh pertaniannya Pak? Kopi. Kopi ya, kopi. Dan kalau dari perikanannya, udangnya yang sangat terkenal. Saya pernah mencicipi dari udang yang ada di Lampung. Nah, kira-kira kedepannya strategi apa Pak yang akan diarahkan untuk para kader yang duduk di eksekutif maupun di legislatif nih kedepannya Pak? Jadi untuk Lampung memang titik beratnya pada pembangunan sektor pertanian dalam arti luas. Tetapi kalau kita mau split lagi, ini lebih kepada sektor perkebunan. Perkebunan Pak ya? Ya, cengkeh, kemudian sawit, kemudian coklat dan lain-lain. Dan yang kedua di sektor perikanan, termasuk udang di dalamnya. Ini memang saat ini ada pengusaha kecil, ada pengusaha besar, dan ada usaha rakyat. Yang saya menilainya, sinerginya belum begitu terlihat dengan baik. Oleh karena itu, ke depan bagaimana pengusaha besar ini bisa membina pengusaha kecil dan usaha-usaha rakyat. Ini kadang yang paling menonjol di persoalan harga. Harga ya Pak ya? Ini ketika panen, pasti harganya turun. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kerugian di tengah-tengah masyarakat. Ini tiada lain mulai dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota harus ikut campur. Sinergi Pak ya? Ya, jangan dibiarkan. Karena kalau ini dibiarkan, yang rugi adalah masyarakat. Nah, tapi kalau dengan campur tangan pemerintah dengan sebuah kearifannya bisa menjadi mediator yang baik, insya Allah lah. Kemudian yang kedua, ada sebuah pembinaan yang baik, mulai dari hulu ke hilir. Jadi dari mulai pembibitan sampai kepada pemasaran produk, ini juga harus ikut campur. Saya melihat kasihan dia sudah menanam, tapi dengan bibit yang tidak berkualitas. Ketika tanaman itu harus berbuah dengan baik, tapi tidak sesuai dengan harapan. Kemudian ternyata ini lintas komoditi ini ternyata yang diuntungkan adalah pedagang besar. Karena pedagang besar ini punya akses untuk mengekspor. Nah, jadi pembinaan pemasaran ini menjadi penting menurut saya. Karena jangan sampai keuntungan ini lebih banyak diambil oleh pedagang daripada petani itu. Petani ya, rakyat kecil Pak ya? Ya. Nah, saya melihat kan kepengurusan DPD Partai Demokrat di Lampung adalah salah satu yang terbesar dan tergemuk nih Pak. Ya, ada 200 lebih Pak ya? 204 ya. Apa yang menjadi pemikiran Bapak tuh untuk bisa mempunyai pengurus sebanyak itu? Apa tidak khawatir nih nanti Bapak kesulitan untuk memanage mereka nih? Jumlahnya karena 200 lebih nih Pak. Saya melihatnya adalah salah satu yang terbesar di seluruh DPD yang ada di Indonesia Pak. Apa yang menjadi pemikiran Bapak kalau boleh saya tahu? Dari 204 ini, cuma 24 pengurus hariannya. Sisanya itu dibagi ke dalam 8 badan yang ada. Tapi kalau dilihat, badan itu kira-kira 20 orang. Tidak juga terlalu besar ketika kita distribusikan ke badan-badan. Belum ke dewan yang ada, Dewan Kehormatan dan Dewan Pertimbangan. Prinsip besar kecilnya, banyak tidaknya pengurus, bukan itu. Tetapi bagaimana ketua DPD itu bisa
membagi tugas, membagi tanggung jawab, membagi wewenang yang baik. Saya di DPD itu sekarang, siapa bertugas apa, siapa bertanggung jawab apa, siapa berwenang apa, itu sekarang terbagi dengan rata. Dalam satu hari, itu semua berjalan. Pengurus harian kemana, badan itu bekerja apa, badan yang lain bekerja apa, itu sudah sekarang alhamdulillah punya pola yang jelas. Jadi persoalan gemuk atau tidak gemuk, menurut saya bukan sebuah persoalan, tetapi bagaimana pembagian tugas, job description yang baik, itu yang menentukan maju tidaknya, baik tidaknya sebuah organisasi. Siapa? Nah ini pemirsa, ini salah satu contoh leadership yang baik yang ditunjukkan oleh Pak Edi di Lampung. Nah terakhir Pak, kira-kira ada pesan khusus nggak nih untuk kader-kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia, khususnya di Lampung, Pak? Ya, kepada seluruh kader Partai Demokrat di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Lampung pada khususnya. Dua pesan yang akan saya sampaikan. Bahwa pertama, Demokrat ini adalah partai yang realistis, partai yang logik, partai yang betul-betul memberi ruang untuk bagaimana semua kader itu mempunyai kesempatan yang bersama dalam berkarir di partai. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan. Terus kita memperbanyak kader ini dengan sebanyak-banyaknya. Jadilah kader yang santun. Jadilah kader yang selalu menjaga moral dan etika yang bagus. Jadilah kader yang selalu cinta kepada Partai Demokrat ini. Insya Allah, dengan sebuah keikhlasan, kita masuk ke Partai Demokrat ini, partai ini akan bangkit. Amin. Partai ini akan kembali kepada masa kejayaannya. Yang kedua, pesan saya yang terakhir, bagaimana kader-kader ini bisa mempunyai manfaat kepada masyarakat. Sekecil apapun yang bisa kita perbuat. Baik itu dari kata-kata, dari tindakan, apalagi kalau dengan sebuah kegiatan, apalagi dengan sebuah program, apalagi dengan logistik-logistik yang lain. Saya yakin semakin kader ini punya manfaat kepada masyarakat, maka Partai Demokrat ini akan lebih cinta masyarakat kepada partai kita. Amin. Terima kasih. Ini Ya, Mas ya. Niki. Terima kasih banyak waktunya Pak Edi. Ya. Demikian pemirsa, kali ini pembicaraan dengan Pak Edi. Saya tutup untuk pembicaraan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam Demokrat.